Hai teman-teman. Definisi Islam. Islam adalah ajaran Allah yang sempurna dan diturunkan untuk mengatur kehidupan individu dan masyarakat. Akan tetapi kesempurnaan ajaran itu hanya merupakan ide dan angan-angan saja jika ajakan yang baik itu tidak disampaikan kepada manusia, lebih-lebih jika ajaran itu tidak diamalkan dalam kehidupan manusia. Definisi Islam menurut Profesor Max Muller. Ia membuat pengakuan bahwa Islam adalah agama dakwah, yaitu agama yang di dalamnya usaha memperluaskan kebenaran dan mengajak orang-orang yang belum mempercayainya dianggap sebagai tugas suci oleh pendiriannya atau oleh para penggantinya. Semangat memperjuangkan para penganutnya sehingga kebenaran itu terwujud dalam pikiran, kata-kata, dan perbuatan. Semangat yang membuat mereka merasa tidak puas sampai berhasil menanamkan nilai kebenaran itu di dalam jiwa setiap orang, sehingga apa yang diyakini sebagai kebenaran diterima oleh seluruh manusia. Tugas dakwah Islam. Dakwah Islam bertugas memfungsikan kembali indera keagamaan manusia yang memang telah menjadi fitri asalnya, agar mereka dapat menghayati tujuan hidup yang sebenarnya untuk berbakti kepada Allah. Fungsi dakwah. Dakwah mempunyai 3 fungsi, yaitu 1. Dakwah berfungsi untuk menyebarkan Islam kepada manusia sebagai individu dan masyarakat sehingga meratalah rahmat Islam sebagai rahmat lil alamin bagi seluruh makhluk Allah. Firman Allah, "Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Surat Al-Anbiya ayat 108. 2. Dakwah berfungsi melestarikan nilai-nilai Islam dari generasi ke generasi kaum muslimin berikutnya sehingga kelangsungan ajaran Islam beserta pemeluknya dari generasi ke generasi berikutnya tidaklah putus. Dan yang terakhir, fungsi dakwah yaitu dakwah juga berfungsi korektif yang artinya meluruskan akhlak yang bengkok, mencegah kemungkaran dan mengeluarkan manusia dari berbagai kegelapan rohani. Tujuan dakwah. Sebenarnya tujuan dakwah adalah tujuan diturunkannya agama Islam untuk umat manusia itu sendiri, yaitu untuk membuat manusia memiliki akidah, ibadah, dan akhlak yang tinggi. Dakwah menurut Dr. Bisri Affandi, MA. Dr. Bisri Affandi menyatakan bahwa yang diharapkan oleh dakwah adalah terjadinya perubahan dalam diri manusia, baik kelakuan ideal maupun aktual, baik pribadi maupun keluarga dan masyarakat. Way of thinking atau cara berpikirnya berubah, way of live atau cara hidupnya 47 berubah menjadi baik, ditinjau dari segi kualitas. Kualitas adalah nilai-nilai agama, bahwa kebaikan yang bernilai agama itu semakin dimiliki banyak orang dan banyak dalam segala situasi dan kondisi. Bisri Affandi 1984 ayat 3. Dan menurut Dr. Amrullah Ahmad, ketika merumuskan pengertian dakwah, Dr. Amrullah Ahmad menyinggung tujuan dakwah adalah untuk mempengaruhi cara merasa, berpikir, bersikap, dan bertindak manusia pada antara kenyataan individual dan sosial, kultural dalam rangka terwujudnya ajaran Islam dan semua segi kehidupan. 1983. Tujuan dakwah menurut ahli. Kedua pendapat di atas menekankan bahwa dakwah bertujuan untuk merubah sikap mental dan tingkah laku manusia yang kurang baik menjadi lebih baik, atau meningkatkan kualitas iman dan Islam seseorang secara sadar dan timbul dari kemauannya sendiri tanpa merasa terpaksa kepada siapapun. Dakwah juga bertujuan menjadikan manusia yang dapat menciptakan hablum minallah dan hablum minannas yang sempurna, yaitu 1. Menyempurnakan hubungan manusia dengan Khaliknya, hablum minallah atau muamalah mal khaliq. 2. Menyempurnakan hubungan manusia dengan sesamanya, hablum minannas atau muamalah mal khalqi.
3. Mengadakan keseimbangan tawazun antara kedua itu dan mengaktifkan kedua-duanya sejalan dan berjalan. Tujuan dakwah menurut Dr. Randes Ar-Rasyad Soleh. Dr. Randes Ar-Rasyad Soleh membagi tujuan dakwah menjadi tujuan utama dan tujuan perantara. Yang dimaksud utama, major objektif dakwah adalah hasil akhir yang ingin dicapai oleh seluruh tindakan dakwah, yaitu terwujud kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Sedangkan tujuan perantara, tujuan departemental dakwah adalah nilai-nilai yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, masing-masing sesuai dengan segi atau bidangnya. Tujuan umum dan khusus dakwah. 1. Mengajak orang-orang non-Islam untuk memeluk agama Islam, mengislamkan orang non-Islam. Firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya, dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab dan kepada orang-orang yang ummi, apakah kamu mau masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, sungguhnya mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Quran Surat Ali Imran ayat 20. 2. Mengislamkan orang Islam artinya meningkatkan kualitas iman, Islam, dan ihsan kaum muslimin, sehingga mereka menjadi orang-orang yang mengamalkan Islam secara keseluruhan, kafah. Dari pembahasan di atas, maka secara keseluruhan baik tujuan umum dan tujuan khusus dakwah adalah 1. Mengajak orang-orang non-Islam untuk memeluk agama Islam, mengislamkan orang-orang non-Islam. 2. Mengislamkan orang Islam artinya meningkatkan kualitas iman, Islam, dan ihsan kaum muslimin, sehingga mereka menjadi orang-orang yang mengamalkan Islam secara keseluruhan, yaitu kafah. 3. Menyebarkan kebaikan dan mencegah timbulnya dan tersebarnya bentuk-bentuk kemaksiatan yang akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan individu dan masyarakat, sehingga menjadi masyarakat yang tentram dengan penuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. 4. Membentuk individu dan masyarakat yang menjadikan Islam sebagai pegangan dan pandangan hidup dalam segala segi kehidupan baik politik, ekonomi, sosial, dan budaya.